Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu mempelajari mengenai struktur di pendahuluan, nah kini saya ingin memberikan eh, struktur yang biasanya saya pergunakan dalam menulis pendahuluan. Yang satu, kita memulai dari pengenalan topik. Jadi silakan Bapak Ibu memilih bagaimana cara pengenalan topik yang Bapak Ibu kehendaki, apakah menggunakan teori atau definisi terlebih dahulu, kemudian baru diikuti oleh kalimat terakhir, yaitu memperkenalkan, mengatakan bahwa topik ini merupakan topik yang menarik untuk diteliti, atau mungkin menggunakan cara yang kedua seperti yang saya sampaikan, yaitu memberikan berbagai macam eh, contoh dulu dari penelitian sebelumnya, dan secara implisit kita menyatakan bahwa penelitian ini sudah banyak diteliti oleh para peneliti sehingga menjadi sebuah topik penelitian yang menarik. Jadi itu untuk pengenalan topik. Kemudian yang selanjutnya biasa yang saya lakukan adalah saya akan meringkas state of the art dari topik yang penelitian yang saya angkat. Jadi sejauh ini penelitian terkait dengan topik ini sudah dibawa ke arah mana saja. Dan eh, variabel-variabel yang saya angkat itu kemudian menjadi bagian paling terakhir dari state of the art dari topik yang saya angkat ini. Sehingga nanti ngalir flow-nya itu lebih enak, di mana eh, state of the art bagian terakhir itu kemudian akan diperjelas oleh definisi variabel satu, kemudian diikuti oleh ringkasan penelitian sebelumnya, em, dan juga diikuti oleh gap-nya. Lalu eh, kita juga harus memikirkan bagaimana kemudian caranya menghubungkan antara paragraf ini dengan paragraf yang selanjutnya atau bagian ini dengan bagian yang selanjutnya. Jadi perlu beberapa kali membaca supaya nanti nyambung dia antara bagian yang sebelumnya dengan bagian yang selanjutnya. Nah, bagian yang selanjutnya itu biasanya saya akan berbicara mengenai definisi variabel 2, juga ringkasan penelitian sebelumnya, dan juga gap. Nah, ini apabila kita memiliki dua variabel. Kalau misalnya Bapak Ibu memiliki variabel yang lebih, juga gunakan contoh seperti ini. Kalau Bapak Ibu hanya memiliki satu variabel, maka Bapak Ibu bisa explore nanti satu variabel itu saja. Nah, kemudian eh, paragraf yang selanjutnya yang akan saya tulis yaitu saya kemudian akan menyimpulkan kembali gap secara keseluruhan. Dan gap keseluruhan ini yang merupakan landasan saya akan melakukan penelitian ini. Jadi saya akan menjelaskan gap keseluruhan itu apa, yaitu summary dari gap-gap yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Biasanya saya akan menyampaikan apabila saya memiliki dua variabel, maka gap keseluruhan, selain saya menstate ulang apa yang gap sebelumnya sudah disampaikan, saya juga akan mengatakan bahwa penelitian yang meneliti terkait dengan variabel satu dan variabel 2 secara bersama-sama, itu misalnya jarang sekali dilakukan oleh para peneliti. Atau saya akan mengatakan variabel satu dan variabel 2 secara bersama-sama jarang dieksplorasi secara lebih mendalam. Nah, Bapak Ibu juga mungkin bisa memikirkan kira-kira bagaimana membuat gap keseluruhan versi Bapak Ibu semuanya. Lalu Bapak Ibu perlu mengatakan apa sih pentingnya mengatasi gap tersebut seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Lalu diikuti oleh tujuan dan juga kebaharuan. Nah, jadi selamat mencoba untuk menulis pendahuluan yang memiliki latar belakang dan rasional yang bagus. Silakan.